enaknya gimana ya, Cik? Sebentar, gimana? Kamu gimana? Kamu yang overstay di Cina itu, ta? Iya. Kamu overstay di Cina. Udah berapa lama kamu overstay-nya, sayang? Aku di Cina overstay sudah 3 tahun 2 bulan. 3 tahun 2 bulan. Dan sekarang kamu udah siap untuk pulang Indonesia? Iya, aku mau minta solusi sama Tete. Aku siap mau pulang, cuma dari info yang aku tahu dari kayak berita-berita yang ada di sini, kalau di sini kan ceritanya gini deh, kalau anak Indonesia itu aku nggak tahu banyak, tapi yang aku tahu dia itu nggak bisa pulang terus nikah sama orang sini, kawin kontrak. Terus? Kawin kontrak itu aku tanya, aku mau pulang itu biaya semua itu sendiri, benar toh, Cik? Biaya sendiri. Betul. Terus kita masih kayak apa itu, nunggu visa kayak penjara, masuk kata kasarannya penjara lah, kita masuk penjara. Betul. Oh, makanya kan aku minta info karena ya, satu, saya nggak punya teman di sini. Kedua, saya nggak tahu mana-mana, belum pernah keluar sama sekali selain sama majikan. Oke. Terus sekarang kamu pingin pulang Indonesia. Sudah yakin pulang Indonesia? Kalau katanya kan kemarin itu ada Pak Jokowi datang ke sini, dari berita-beritanya semakin kita lama di sini semakin sulit untuk kepulangan, terus semakin besar pula dendanya gitu. Terus daripada pokoknya nggak sampai tahun depan itu sudah mulai ketat lagi, sudah kayak prosesnya itu sulit lagi. Sulit. Oke. Jadi kalau mau pulang itu Cece punya yang bisa mulangin aku atau enggak gitu, soalnya aku nggak tahu di sini gimana gitu. Sebentar, aku bilang sama Samen, aku ada koneksi di mana yang ngurusin anak-anak Indonesia, tapi Samen semua biaya sendiri loh. Kalau 2 tahun yang lalu kalau 2 tahun yang lalu itu termasuk karantina, tiket, semuanya kurang lebih 5.000 yuan. 5.000 yuan itu kamu dek karantina seminggu, terus dek penjara 2 minggu. Kamu mau nggak? 5.000 yuan aku sangat mau deh. Bukan, itu 2 tahun yang lalu, sayang. Senang, bahagia 5.000 yuan. Bukan, itu 2 tahun yang lalu. Apa? Dengerin dulu. Itu 2 tahun yang lalu. Mungkin sekarang nambah 1.000 atau 2.000, nggak akan nambah banyak. Jadi aku ada orang Indonesia yang di sana nanganin kamu. Kalau kamu mau, makanya aku nanya sama kamu mau ditanganin dia nggak? Kebetulan aku kan ada koneksi orang-orang Indonesia yang ada di sana. Paham nggak maksudku? Jadi siap. Kamu siap ya? Siap. Oke. Tak hubungin mereka, terus kamu ntar hubungan sama mereka. Jadi kamu siap-siap uangnya ya, sayang ya? Iya, tapi itu kalau ibaratnya kalau sudah siap, aku minta kayak minta waktu 1 bulan atau setengah bulan gitu ya, Deh. Soalnya kalau jangan, sayang. Nggak boleh kayak gitu. Kalau kamu sudah siap, jangan balik lagi. Kenapa? Karena mereka ngurusin langsung laporan. Berarti kamu sedang main-main. Kalau kamu sudah siap, lepas. Oh, kalau gitu aku bilangnya, aku mintanya Tete bulan 9 ini, soalnya kan gajian kemarin itu kalau di sini aku nggak pernah pegang uang. Bukan, ingetin aku soalnya aku pasti lupa, sayang. Karena orang itu kalau aku nggak akan koneksi kamu sama dia. Karena mereka juga membantu kalian orang-orang Indonesia yang ada di Cina sana. Makanya aku cuma nanya sama kamu kalau kamu siap, karena sebenarnya ngerepotin aku, sayang. Aku malah nanya dia nanya sana, nanya sini. Kalau kamu belum siap, aku tidak akan nanya dia gitu loh. Entar aku nanya ternyata basa-basi gitu loh. Iya. Oh iya, berarti aku minta bantuan Cece bulan 9 awal aja ya? Terserah kamu hubungin aku aja. Kalau kamu memang iya, aku akan menghubungin orang Indonesia. Puya salah ada. Puya itu mak negeri ya. Puya itu soy. Tete maaf ya, Teh. Nggak apa-apa, sayang. Jadi paham ya, soalnya kamu tahu aku dari Facebook, dari YouTube juga kan? Iya. Halah, pasti kamu ngerti. Tujuanku cuma menolong kalian aja yang membutuhkan. Soalnya kemarin itu kan kalau di sini, Teteh. Nah iya, ngomong aku masih dengar. Ya, kalau di sini
nggak tahu saya yang di luar bagaimana, itu nggak tahu. Kalau proses saya di sini, saya kan gajian tanggal 10. Tanggal 10 gaji saya 6.700 yuan. Nah, yang 700 itu dikasihkan ke saya, yang 7.000 itu majikan yang selalu ngirimkan. Soalnya kan di sini WeChat, adanya WeChat. Kalau WA kan nggak ada. Aku ada WeChat juga, kamu corak di situ. Adanya WeChat. Jadi kalau kita mau persediaan uang, aku kan udah bilang, aku prosesku di sini kan nggak ada kontrak, nggak ada apa ya, C, nggak ada kontrak. Kita semampu kita kuat bertahan di sini ya lanjut, karena kita gajimu berapa sayang? Sendiri. Gajimu berapa? Gajiku 6.700 yuan. Oh, oke. Tapi kerjanya berat nggak sayang? Kalau kerjaannya di sini itu ya sama aja sih. Kalau mau gaji berat, gaji besar ya kerja berat. Kenapa kamu harus mental kuat. Kenapa kamu Cina tidak ada kontrak kerja, Cina tidak ada apa-apa. Kenapa kamu senekat itu? Karena yang aku tahu kalau ada apa-apa sama kamu, terjadi sakit atau apapun, resiko ditanggung sendiri. Itu resiko saya sendiri. Iya, kenapa kamu ada niat kayak gitu? Agent dari Hong Kong atau siapa, Sam? Saya dari mana-mana sudah deh. Karena ngerti maksud aku dari Hong Kong ke Cina atau gimana? Hidup pahit. Saya di Hong Kong itu sudah 6 tahun menjadi paper. Oke. 6 tahun di Hong Kong jadi paper, terus? Paperan, habis itu kena penjara itu saya di blacklist sampai dipulangkan di blacklist, dipulangkan. Akhirnya saya kerja ke Singapura 2 tahun, itu finish kontrak 2 tahun karena saya nggak betah di kontrak. Saya mau pulang itu karena nggak pegang HP, nggak ada libur 2 tahun itu finish kontrak di Singapura. Terus saya pulang sama majikan Singapura, saya disuruh kerja di Malaysia. Di Malaysia, tapi kontraknya kontrak Singapura. Di kontrak kedua, tapi saya dibawa ke Malaysia satu bulan, 1 tahun 6 bulan itu majikan sama, tapi di Singapura. Akhirnya saya nggak mau, udah saya pulang karena Malaysia orang majikannya, temannya majikan saya itu orang India. Saya harus masak chapati itu aku nggak bisa. Itu aku bertahan kurang 6 bulan, saya finish kontrak, saya pulang. Akhirnya saya kerja ke Batam, mau proses lagi ke Hong Kong tapi lewat Batam. Akhirnya nggak bisa karena blacklistan, katanya belum turun. Akhirnya saya kerja ikut agensi. Saya kerja di agensi Batam, agensi ilegal itu yang menjalurkan ke Singapura, Malaysia itu passing itu loh, Je. Aku nggak tahu sama sekali. Oke, terus? Habis itu ya akhirnya dengan trauma, kesedihan, ya banyaklah saya ditipu orang, ditipu. Akhirnya ada yang bilang, ayo kerja ikut ke Cina. Terus saya bilang, aku nggak bisa bahasa Mandarin, bahasa aku Kantoni sama Inggris. Oke, saya carikan kerjaan itu. Oke. Terus aku dicarikan kerjaan, pokoknya pahit deh, ya Allah demi Tuhan, pahit. Jangan pernah ada orang anak Indonesia yang nggak pengalaman besar kuat pergi ke Cina. Kenapa? Benar nggak? Jangan. Perjalanannya itu sangat sulit. Saya perjalanan Malaysia ke Cina ini 3 hari 3 malam, tidak tidur, tidak makan. Nah, kenapa? Waktu itu ada anak, ya cuma kenal di Facebook, terus ngajak saya, ya pokoknya niat saya kan tergiur gaji besar, saya ingin berangkat, saya di medical, diberangkat, rumah saya Blitar, saya disuruh naik pesawat ke Surabaya, Jakarta, Malaysia, Vietnam, sudah itu di Vietnam, nginep di hotel 1 hari, itu langsung dijemput orang. Itu aduh, firasat saya itu sudah, saya dijual atau di apa sudah nggak tahu. Yang penting saya itu sudah nekat. Itu saya nggak pernah bawa uang sepeser pun, tidak bawa uang. Dan itu mbaknya bilang jangan pernah bawa baju banyak. Dan saya itu cuma bawa tas ransel. Terus? Akhirnya dari Vietnam dijemput itu ke Vietnam naik mobil sampai ke gunung lah. Itu ada temannya, tapi nggak tahu teman yang bawa siapa lagi, cuma ada temannya. Cuma bertemu satu grup di situ.
Terus akhirnya sama, habis itu dikasih kayak kos-kosan gitu, kayak rumahnya orang Vietnam itu satu di situ dikasih makan, di medical lagi di sini. Baru datang ke Cina itu naik perahu deh, naik perahu getek itu loh, kita nyebrang perahu. Oke. Naik perahu itu jam 2 malam, jam 2 malam pagi itu, jam 2 pagi itu naik perahu, kita terobosan kayak lingkaran orang di penjara gitu, nerobos. Kalau kita miring ya ketatap paku, kalau kita jadinya lurus itu dibentak-bentak, akunya nggak bisa bahasa Mandarin kan, di sini kebanyakan bahasa Mandarin. Terus? Nggak bisa Mandarin, nggak apa, udah diam. Itu keluarga saya di Indonesia itu, saya dikira saya itu sudah mati, sampai saya itu dikirim Yasin. Terus? Sampai di sini 2 minggu nggak ada wifi, nggak berani bilang, masih menyesuaikan diri, udah diam, kerja diam, akhirnya sudah berani 1 bulan potongan gaji, sudah ya udah langsung bisa. Nah, mbak yang bawa saya itu, nyampe saya di sini, saya dibilangin kalau kamu sudah sampai majikan, saya kasih kamu uang saku 7 juta. Oke. Nyampe sini, saya minta mau kirim ke Indonesia, nomor saya diblokir. Dan saya tanya ke majikan saya, hubungi nomor ini. Saya sudah bayar kamu 30 ribu yuan. Hah? Saya cuma potongan gaji 6 bulan. Ini. Ternyata mbak yang itu nomor majikan saya diblok, nomor saya diblok sampai sekarang. Makanya kalau saya mau pulang, saya nggak bisa hubungin. Nggak tahu. Oh, berarti ceritamu itu kamu bisa bilang kamu sedang dijual secara ilegal. Iya. Karena kamu dijual secara ilegal. Karena kamu dari Indonesia, berarti masih banyak orang yang sama kayak kamu, kasus-kasus kayak kamu kayak gitu. Banyak banget di sini, banyak banget. Cuma nggak tahu menyebutkan satu-satu. Cuma saya dikasih tahu berita-berita itu. Makanya di sini kebanyakan itu anak Indonesia ikut program bayi tabung. Bayi tabung. Maksudnya? Prosesnya bayi tabung itu dia dikontrak 1 tahun untuk hamil anak orang Cina, tapi nggak bersentuh tubuh, disontek itu dikasih rumah di flat itu 1 hari uang makan itu 200 yuan, tapi setelah anak lahir dikasih uang itu 240 juta uang Indonesia, sudah lepas. Anak nggak boleh dibawa-bawa, itu ibarat saya sudah ditendang, dibuang, terserah mau ngapain, gelandangan terserah. Yang penting udah dibayar, anak diambil. Prosesnya di sini gitu deh, bayi tabung. Oke, sebentar, Dok. Ini adalah pelajaran baru buat anak-anak di luar sana, karena yang aku tahu seperti kamu itu dari Indonesia ditaruh di sana, taruh di sini. Yang paling ganas itu kemarin aku dengar memang di Vietnam. Akhirnya di Vietnam dipukulin, ada yang sampai diperkosa, ada yang baru dipekerjakan. Itu benar. Itu sangat-sangat benar. Teman saya itu alhamdulillah saya naiknya itu getek, perahu getek. Kalau yang naiknya itu gunung, kan ada yang jalan kaki ke gunung, jalannya kan beda-beda tujuannya. Wah. Jalannya ke gunung, itu naiknya gunung 3 hari 3 malam. Sumpah demi Allah, ini saya nggak bohong beneran. Ini kan kalau telepon ke CC kan connect ke Facebook sama YouTube kan. Betul, boleh didengerin. Betul. Jadi sampai segitunya. Masalahnya kalau ke Cina itu naik gunung kan jalannya berbeda-beda. Alhamdulillahnya saya naik getek. Kalau yang di naik gunung itu jalan kaki 3 hari 3 malam. Itu pun dikasih makan itu cuma roti sama air minum aqua itu. Kita minumnya itu dikali. Kalau kita kuat ya kita sampai ke Cina. Kalau nggak kuat ya mungkin kasarannya kita dimakan babi. Diperkosa lah. Pertanyaannya gini, Dok. Kenapa jadi babu? Nggak tahu kemana udah. Pertanyaannya gini, Dok. Kenapa di Indonesia banyak orang tertarik? Kenapa banyak orang Indonesia tertarik proses secara ilegal ke Cina? Kenapa kamu sendiri tertarik? Karena tergiur gaji besar. Padahal gaji di sini setara paling besar itu 8.000 yuan. Nggak ada sebesar gitu pun. Gaji setara semua itu sama Hong Kong, Taiwan itu sama. Cuma selisih 1-2 juta.
Oh, jadi Cuma janjinya itu berapa, Ndok? Janjinya dulu itu berapa? Janjinya dulu itu waktu saya itu gaji saya 5.000 yuan, 5.000 Bukan, yuan kenapa masih kamu 10.000 tertarik? uang itu. Kenapa kamu tertarik ke Cina? Janjinya berapa? Gajimu berapa? Gajiku itu ke Cina 15.000. Itu bersih 15.000. Katanya, janjinya. Iya. Kenyataannya benar 15.000 bersih? Enggak sama sekali. Enggak sama Kalau sekali. kalau janjinya benar, saya mungkin sudah kaya deh. Enggak mungkin saya sengsara seperti ini. Enggak sama sekali, enggak benar. Itu cuma orang bikin uang. Yang benar itu emang benar. Dari awal kita dibeli majikan 3.000 yuan. 30.000 yuan. Berarti kan kamu dijual, sayang. Kamu dijual masih potongan dan perjalananmu bukan lewat pesawat. Kamu perjalanannya nampak getek sampai lewat jeruji-jeruji besi. Wow. Lewat getek, lewat jeruji besi, masih numpak naik bus malam itu 2 hari 2 malam. Untung saja pokoknya karena saya, ya alhamdulillah lah saya mampu bertahan kuat. Padahal teman saya satunya itu udah nggak tahu saya kemana. Nggak tahu bener, karena dia sudah nggak kuat, perjalanan nggak kuat, ya udah kalau kita perjalanannya nggak kuat, mental kita dibentak nggak kuat, ya udah kita dimakan babi, dibawa pergi entah kemana. Kasaran kita dimakan babi karena jadi nggak kuat mental dimakan babi. Laki-laki. Bukan, kalau mental nggak kuat dimakan babi, diperkosa lah, dibunuh atau apapun, wajar, itu sudah wajar. Ya, iya itu dimakan babi lah, ya. Terus dijadikan budak lah, dijadikan apa nggak tahu. Yang penting dia mampu bisa menghidupi dia. Orang yang menghidupi kita ya mesti minta imbalan. Jadi kita harus nurut karena kita uang nggak punya, baju nggak punya, ngomong juga nggak bisa. Dan sedangkan kita kalau habis itu perjalanan jauh kan mesti kusam lusut, nggak secantik sekarang. Terus gini ama digituin kan harus nurut gitu kan, Dek. Karena orang pertama datang. Saya benar-benar kecewa banget untuk mendapatkan uang sampai kita kasaran orang dibunuh dengan nyata ya. Kalau di Hong Kong dibunuh tanpa menyentuh. Tapi ini kan benar-benar dibunuh, dikasih babi, diperkosa, ini dipukulin. Bener dan bener. Apa itu teman saya itu pernah mencoba kabur. Makanya sekarang katanya kakek saya, makanya sekarang presiden Hong Kong sama sini kan sekarang baik. Iya. Presiden Indonesia sama sini kan sekarang baik karena perjalanannya gitu. Karena Pak Jokowi kemarin tuh bilang semua yang proses maupun ilegal saya kasih kayak imbauan, kalau mau pulang sekarang silahkan pulang, jangan pulang tahun depan. Semakin kamu lama di sini semakin lama prosesnya, semakin sulit pulangnya dan semakin besar dendanya. Oke, berarti gini aja, Ndok. Sekarang saya menyerukan buat teman-teman kita yang ada di Cina sana, yang proses ilegal, yang penderitaan atau apapun, kalau bisa secepatnya, karena ini Agustus, September, Oktober, November, Desember, kalian harus secepatnya pulang. Karena kita tidak ingin terjadi sesuatu dari kalian tanpa perlindungan, tanpa, saya nggak tahu harus ngomong apa, Mbak. Jadi, saya ada beberapa anak sudah pulang dan saya belum sempat interview sama dia karena aku pingin kesaksian dia juga sama tapi sudah pulang Indonesia. Jadi dia pulang Indonesia sudah aman 2 tahun yang lalu dan 1 tahun yang lalu. Tapi ini kan kamu ini masih di Cina dan prosesmu itu ngeri gitu loh. Kalau anakku yang lama itu dari Hong Kong ke Cina. Iya, bener ngeri ya. Tapi nggak tahu lain orang lain sama. Betul. Cuma dengan saya. Betul. Itu saya begitu. Sampai kamu diselamatin, dikira kamu sudah dimakan babi. Ya benar, karena saya itu pulang dari Hong Kong gitu kan perjalanan saya mendengar cerita saya itu kan saya di Hong Kong juga di penjara 1 tahun 6 bulan. Kamu nekat loh, kamu perjalanan hidupmu ribet banget sih, Ndok. Kenapa kamu main kayak ginian sih? Karena saya berpikir begini deh, inspirasi saya di Hong Kong, saya pernah berjuang demi orang yang benar-benar ada di kehidupan saya. Saya berjuang 3 tahun, saya tidak pernah memakan uang keringat saya sendiri. Buat siapa? Ternyata saya pulang,
Buat siapa? Saya Buat suamimu? dibohongi. Buat keluargamu? Buat suami. Oke, Buat suami. habis itu? Buat suami, akhirnya dibohongi dengan perselingkuhan, dengan kekecewaan, dengan orang tua saya. Padahal saya kalau disuruh milih suami atau orang tua, saya milih orang tua. Tapi saya serahkan semua ke suami. Dan suami bilang ke orang tua, saya begini-begini kecukupan, semua kecukupan gini-gini, saya bahagia karena saya bisa membantu. Tapi ternyata itu semua kosong, omong kosong, gak ada buktinya. Akhirnya saya trauma, akhirnya saya down, saya hilang kesempatan, saya gila. Di Hongkong itu saya gila. Oke. Pasaran orang saya itu gila. Sudah gila, udah. Kamu selama OS itu kerja apa kamu? Selama overstay saya kerja di hotel. Kerja di hotel. Jadi langsung kamu ditangkap di penjara 1 tahun? Pertama saya overstay itu saya kabur dari majikan. Saya ke majikan itu 3 tahun di Tuen Mun, Jakarta Baby itu. Habis itu karena saya mau proses pulang, saya pulang dikasih cuti. Nah setelah cuti saya mau naik pesawat, saya telepon orang tua saya, Pak ini saya jemputan segini, akhirnya dapat kabar. Sampean mulai gak rugi ndo, apa sih mbok bangga-bangga nih gini kabeh gak ada. Akhirnya saya itu menghilangkan jejak. Saya nggak jadi pulang. Barang-barang saya sudah check-in ke pesawat, titipan orang-orang itu semua hilang semua. Aku nggak pulang, aku nggak naik, aku pergi. Habis itu sudah, aku overstay. Habis itu overstay, aku di penjara 2 minggu. 2 minggu aku keluar, aku dapat paper. Habis dapat paper, terus aku kerja buat aku senang sendiri. Aku lupa keluarga, aku lupa anak. Segala macam aku lupa karena aku sudah trauma mengirimkan uang. Jadinya aku terjerumus di Hongkong itu terjerumus dengan teman yang tidak bagus. Aku main hisap sabu lah, hisap itulah sembarang itulah itu. Habis itu uang itu habis semua. Akhirnya dengan perjalanan itu aku kayak jadi nggak apa-apa ya Cek ya boleh omongin di boleh. Selagi kamu pengen curhat, karena selama ini kan tidak ada yang tahu ceritamu dari awal. Kenapa sih itu untuk meringankan bebanmu dan buat yang lain jangan pernah melakukan seperti ini gitu loh sayang. Tujuan saya buka YouTube ini biar semua orang tahu bahwa jangan melakukan ini gitu loh. Paham nggak maksudku?